Puji Tuhan, selamat sore saudara Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan. Kita sebentar akan memulaikan ibadah kita kembali. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian pujian bagimu. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian bagimu,
Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak memulai ibadah ini, saya undang Om Yong untuk berdoa. Dan layak puji namamu besar, besar dan layak dipuji. Doa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, benar segala pujian hanya Engkau yang layak menerima. Dan kami bersyukur pada saat sore ini kami boleh ada di rumah-Mu. Tuhan, ini semua bukan karena keberhasilan kami, bukan karena kehebatan, kekuatan kami. Kami menyadari semua Tuhan berkat kasih dan kemurahan-Mu. Kalau saat ini kami boleh diizinkan untuk memuliakan Engkau bersama-sama, biarlah hati kami, mulut kami Tuhan disucikan Tuhan, untuk memuliakan Engkau, layakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan, Engkau pimpin dari pujian Tuhan, dari pimpinan pujian musik Tuhan, Engkau terlebih mengurapinya Tuhan, hamba-Mu yang menyiapkan firman-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami haus, kami perlu Engkau Tuhan untuk mengimbangi kehidupan di dunia ini Tuhan. Waktu-waktu kami yang pakai kami lebih banyak Tuhan daripada kami Tuhan datang beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan semua yang datang, yang belum datang juga Engkau berkati di perjalanan, tibakan dengan selamat di tempat ini sehingga kami boleh memuliakan Engkau bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah ini kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk. Kita akan mulai memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian sebab Dia hidup.
Dia hidup sebab anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosa. Sebab dia hidup. Pada hari Yesus, sebab dia hidup. Tak gentar karena Tuhan dia pegang hari Yesus. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti sebab dia hidup. Puji nama Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan. Puji Tuhan, saya mau bersaksi kalau beberapa hari yang lalu saya kembali di check up. Ya, puji Tuhan, semuanya baik. Alat pacu jantung yang ada ini sudah berjalan baik katanya. Jadi saya boleh beraktivitas seperti biasa. Ya puji Tuhan lah. Kesempatan ini saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus tentu ya yang luar biasa menolong saya, memelihara saya. Firman Tuhan luar biasa ya yang selalu memotivasi saya. Terima kasih kepada Ibu Gembala, kepada rekan-rekan, kepada sidang jemaat yang selalu mendoakan saya. Terima kasih, luar biasa lah ya. Dan saya yakin ke depan penuh pengharapan kalau Yesus ada. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi tahun 2008 setelah anak saya lulus kuliah, dalam keadaan galau waktu itu, karena harapan saya dia lulus di perguruan tinggi negeri dengan harapan dapat beasiswa, tetapi dia gugur, dia tidak dapat. Pada satu kali saya pas jalan-jalan, karena waktu itu saya tugas di Bandung, jadi saya lihat satu ayat firman Tuhan yang sangat hidup di dalam kehidupan saya itu. Ayat itu yang menjadi tema bulan ini, karena masa depan sungguh ada, harapan tidak pernah hilang. Itu hidup di dalam hidup saya, saudara. Firman Tuhan itu 2007-2008, firman Tuhan itu hidup. Saya katakan sama anak saya, kok kita ke Bandung, kita masuk ke kampus ini.
Saya ajak anak saya waktu itu, saya ke Bandung karena saya tugas di Bandung seperti saya katakan tadi. Pas saya bawa ke Bandung, anak saya itu dia mau, ya Pak, kita masuk sini aja. 2008 dia melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Tahun 2012 dia beres. Dia melamar ke perusahaan di Malaysia, dia diterima. Sampai hari ini dia bekerja di Malaysia di perusahaan internasional. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Benar firman Tuhan yang dikatakan menjadi tema hari ini. Karena masa depan sungguh ada, harapan tidak pernah hilang. Itu menjadi pengalaman saya dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan saya. Dan firman Tuhan akan menjadi kenyataan bila mana kita menghidupi firman Tuhan itu hidup di dalam setiap pribadi kita. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, sebulan yang lalu saya kena COVID. Saya katakan, saya tidak pernah menutup diri, saya ceritakan kepada teman-teman saya kena COVID. Sepulang ibadah sekolah minggu, saya tes rapid test hari Senin, rapid antigen, saya positif. Suhu badan di gereja 36,2 waktu tes di depan. Tapi itu tidak menjamin, saudara. Jadi pada waktu saya pulang ke rumah, saya tes Senin, tes antigen, saya positif, saya dipanggil ke dalam sambil berbisik-bisik dokternya, Bapak kena. Kenapa? Kata saya, kena COVID. PCR Pak, oke saya PCR kena. 24 CT-nya, oke saya karantina. Tanggal 30 saya tes lagi, dan puji Tuhan saya sudah negatif. Tanggal 1 saya tes lagi, saya sudah negatif. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang berharap kepadanya. COVID bukan kutukan ya, saudara. Kalau saudara ada orang kena COVID, jangan dijauhin ya. Itu bukan kutukan. Semua orang akan kena. Kalau kita tidak jaga, seperti orang kena flu. Jadi saya berterima kasih lewat pengalaman ini. Saya berterima kasih buat Ibu Gembala yang memperhatikan. Saya berterima kasih buat Ibu Rosinah Pahindrawan. Saya berterima kasih buat Bapak Onesimus. Buat Henry yang berdoa. Saya berterima kasih buat Timo juga yang mengirim obat kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ada saudara-saudara yang begitu memperhatikan. Karena saya percaya lewat pengalaman kena COVID ini, saya melihat bahwa inilah orang-orang yang ada dan Tuhan taruh menjadi sahabat. Saya bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya Dia sahabat sejati, tapi Tuhan taruh di antara kita orang-orang yang menjadi sahabat sejati buat saya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kalau misalnya firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, maka Dia selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana,
Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diisi oleh kebenarannya. Kita angkat lagu Ku Punya Pencipta. Dan dengar doaku. Nanti doa firman Tuhan oleh Bapak Nelson. Dan dengar doaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas pertolongan dan kasih setia Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami umat-umat-Mu Tuhan boleh ada di tempat ini pada sore hari ini untuk datang memuji memuliakan Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih Bapa, urapi hati dan pikiran kami umat-umat-Mu, agar kami Tuhan boleh mendengar dan boleh menerima apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi keteguhan di dalam hidup kami, di dalam kami menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu yang dalam kepada kami Tuhan, agar hidup kami diberkati dan diteguhkan oleh Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Yonatan. Haleluya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, keluar biasaan Tuhan, hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, Tuhan izinkan terjadi, tetapi dalam segala perkara yang ada Tuhan berikan kemenangan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya saya berterima kasih juga untuk kesempatan yang sangat baik ini. Saya boleh berbagi berkat firman Tuhan. Terima kasih pada Tuhan lewat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk boleh berbagi berkat firman Tuhan pada saat ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada sebuah lagu yang saya rindu untuk nyanyikan. Lagu ini memiliki kesan yang sangat mendalam ketika saya dirawat di rumah sakit. Lagu ini memiliki kesan yang sangat mendalam ketika saya dirawat di rumah sakit di ICU selama kurang lebih 6-7 hari. Sampai akhirnya saya bisa dipindahkan ke ruang rawat inap biasa dalam kondisi yang sangat lemah, dalam kondisi yang tidak berdaya. Bahkan ketika saya mendengar kabar-kabar yang cukup menggemparkan, tetapi Tuhan memberikan seruan doa ini menjadi sebuah pujian yang saya mau lantunkan saat ini. Tetap percaya dan andalkan Tuhan. Saat ku datang Tuhan dengan keberadaanku yang lemah dan tak berdaya, ku perlu Engkau Tuhan. Kuatkan hatiku, teguhkan imanku, untuk tetap percaya dan andalkan Engkau. Saat ku datang Tuhan dengan keberadaanku yang lemah dan tak berdaya, ku perlu Engkau Tuhan. Kuatkan hatiku, teguhkan imanku, untuk tetap percaya dan andalkan Engkau. Boleh bersama dengan jemaat kita nyanyikan sebentar pujian ini. Saat ku datang, saat ku datang Tuhan dengan keberadaanku yang lemah dan tak berdaya, ku perlu Engkau Tuhan. Kuatkan hatiku, teguhkan imanku, untuk tetap percaya dan andalkan Engkau. Amin, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan nanti akan saya tutup dan akan saya berikan penekanan nanti di akhir dengan kesaksian bagaimana Tuhan telah menolong saya melewati masa kritis, melewati masa-masa antara hidup dan mati, tetapi luar biasanya banyak pengalaman yang sangat-sangat berharga yang Tuhan berikan sepanjang saya di rumah sakit sampai pada hari yang terakhir juga. Sebuah pengalaman yang sangat indah. Bahkan kalau saya boleh disuruh pilih kembali, seandainya Tuhan izinkan dan saya boleh disuruh pilih kembali ketika saya kena COVID, pilihan pertama, doa dan langsung disembuhkan saat itu juga, atau seperti yang sudah terjadi, melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa kritis di ICU, sampai akhirnya saya bisa sembuh, pulih di ruang rawat inap. Saya mengalami pemulihan yang begitu luar biasa, pengalaman dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya lebih pilih yang nomor 2. Terlalu sangat berharga pengalaman dengan Tuhan di sini. Firman Tuhan yang saya sampaikan boleh tolong ditampilkan sesuai dengan tema pada bulan ini, sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena Yesus yang telah bangkit, kita punya pengharapan akan hari-hari mendatang yang akan kita jalani.
yang akan kita jelang. Dengan ayat yang bisa klik berikutnya, ayat pokok kita diambil dari Amsal. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-23, bisa diklik berikutnya, bisa ada bantu. Amsal pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-18 ya. Ya, kita akan lihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama ayat ini. Sebentar. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebuah janji firman Tuhan yang luar biasa. Dinyatakan bahwa masa depan dan harapan menjadi milik bagian kita orang percaya. Lalu kita bertanya, apa hubungannya dengan kebangkitan Tuhan? Kita bicara soal kematian tidak bisa lepas dengan peristiwa kebangkitan. Sebab tanpa kebangkitan, kalau Yesus hanya mati, sia-sialah iman kita. Dikatakan dalam suratan Paulus yang nanti kita akan lihat juga ayatnya. Apa hubungan masa depan menjadi bagian kita? Apa hubungan harapan itu menjadi milik kita dengan kebangkitan Tuhan? Mari kita lihat dulu terlebih dahulu. Klik berikutnya. Saya akan berikan judul kecil, Yesus pengharapan hidup manusia. Jadi dalam kitab Amsal yang menjadi ayat pokok tidak bisa lepas kaitannya dengan Yesus Kristus pengharapan itu sendiri. Kita memiliki pengharapan bukan karena soal kekuatan yang kita miliki, bukan karena koneksi yang kita miliki, rekan kerja yang punya pengaruh yang kuat yang kita miliki, bukan soal karena kekayaan yang kita miliki kita punya pengharapan. Banyak orang-orang kaya yang terkaya di dunia dalam deretan ranking papan atas orang terkaya di dunia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Seorang pengusaha di Jerman, salah satu orang terkaya di dunia, tanpa diduga oleh banyak orang, dia jalan dari rumahnya ke rel kereta api, lalu mendabrakkan dirinya, membiarkan dirinya tertabrak oleh kereta api yang sedang melaju dengan kencang. Kaya, tapi hilang pengharapan. Terkenal tidak menjadi dasar kita punya pengharapan. Banyak orang ingin terkenal, seolah-olah ketika sudah terkenal mungkin nanti dia memiliki sebuah prestise harga diri yang lebih tinggi. Tetapi banyak orang yang terkenal bunuh diri. Elvis Presley diduga kuat mengalami kematian akibat bunuh diri. Marilyn Monroe, seorang artis papan atas tidak jauh seperti Elvis Presley. Kalau ikon laki-laki zaman dulu Elvis, ikon perempuan Marilyn Monroe, sama bunuh diri. Terkenal nggak bisa jadi dasar kita punya pengharapan. Hanya Yesuslah pengharapan kita. Dan berikutnya kita lihat di sini. Hidup manusia dan harapan. Saudara lihat, manusia berdasarkan penelitian terbaru dapat hidup 40 hari tanpa makan. Makanya kalau peristiwa Musa, dia diam di Gunung Sinai, di puncak Gunung Sinai, berhadapan dengan Tuhan, menerima segala hukum Tuhan selama 40 hari 40 malam, sebetulnya secara medis itu bisa masuk akal. Tidak makan sama sekali. Meskipun tentu ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang membuat Musa tetap kuat. Mungkin 40 hari tanpa makan, kalau tanpa kuasa Tuhan, aduh udah bukan lagi lemes. Orang Sunda bilang mah udah ngorondang. Jalan udah bukan lagi jalan pakai kaki, ngorondang. Udah diseret. Tapi Musa enggak, jalan dengan gagahnya. Bahkan ketika dia melihat bangsa Israel sudah jatuh dalam penyembahan berhala, dia begitu marah, dia lempar loh batu itu. Kuat. 40 hari tidak makan. Manusia bisa hidup tanpa minum, tanpa air 3 hari. Wah, ini luar biasa, makanya Musa bisa bertahan hidup tanpa minum selama 40 hari. Kuasa Tuhan itu. Anak-anak, murid-murid, siswa-siswi SAC nanti sebelum penampilan akan puasa 3 hari 3 malam. Secara medis itu masih diperbolehkan. Karena manusia secara umum bisa hidup tanpa minum paling tidak 3 hari. Bisa hidup tanpa bernapas paling tidak 4 menit. Jujur, saya belum bisa sampai 4 menit tahan nafas.
Ada yang di sini bisa tahan nafas sampai 4 menit? Paling enggak mungkin 1 menit masih boleh lah. Tapi kalau sampai 4 menit mungkin ini rekor ya. Jadi dibilang 4 menit ada orang bisa hidup tanpa nafas. Tapi lihat bagian terakhir. Tapi manusia tanpa harapan hanya dalam 1 detik bisa mati. Maksudnya gimana? Kok bisa manusia hidup tanpa harapan dalam 1 detik bisa mati? Iya. Ketika dia mengalami tekanan hidup yang berat. Sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kalaupun ada secercah harapan, itu ada sebuah kekuatan untuk dia tidak mengalami tindakan-tindakan atau melakukan tindakan-tindakan bunuh diri. Tetapi kalau sudah tidak ada sama sekali harapan, seolah-olah tidak ada lagi semangat hidup sama sekali sekecil apapun, maka enggak usah tunggu lama-lama. Dalam 1 detik dia bisa melakukan tindakan bunuh diri. Betapa pentingnya pengharapan dalam hidup manusia. Bahkan manusia bisa hidup tanpa makan, bisa hidup tanpa minum, bisa hidup tanpa bernapas sekian waktu. Tapi ketika manusia tidak punya pengharapan sama sekali, dalam 1 detik dia bisa mengakhiri hidupnya. Itu sebabnya saudara, Yesus memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya juga sebagai pengharapan bagi kita. Kita lihat yang pertama, Yesus pengharapan akan hidup yang kekal. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18, di depan juga sudah ada, kita bisa baca bersama-sama. 2, 3. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam kebangkitan Kristus menjadi bukti nyata bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan itu dasar pengharapan Kristen yang banyak disinggung oleh Rasul Paulus. Kekuatan dasar iman Kristen bukan sekedar didasari oleh kematian Kristus sebagai juru selamat, tetapi oleh kebangkitannya yang menunjukkan ada kehidupan kekal setelah kematian. Yang tidak dimiliki oleh keyakinan lain. Makanya sering dikatakan tokoh-tokoh agama banyak, nabi banyak, orang-orang besar banyak, tapi yang hidup bangkit setelah kematian dan tidak mati lagi hanya Yesus. Hidup selama-lamanya dan tidak mati lagi. Membuktikan dan memberikan pengharapan bahwa kita bukan cuma sekedar hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan, lalu mati, lenyap begitu saja. Tidak. Setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini, ada kekekalan. Cuman pertanyaannya, kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal di sorga atau penderitaan yang kekal di neraka. Bersyukur, kita lihat dulu klik berikutnya. Di dalam Roma 1 ayat 3 sampai 4 kita lihat dan baca bersama-sama 2, 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Secara daging, secara manusia, betul orang menilai, orang memandang Yesus keturunan Daud. Yusuf maupun Maria sama-sama keturunan Daud, meskipun garisnya ada yang berbeda, dari atasnya ada yang berbeda. Yusuf dari garis raja-raja, Maria dari garis yang lain, tapi sama-sama keturunan Daud. Itu secara manusianya. Meskipun kita tahu dalam berita Natal, Yesus bukan lahir karena hasil pernikahan. Bukan berarti Yesus adalah anak di luar nikah dalam artian hasil persinahan. Oh tidak, jelas kita juga memahami hal ini. Yesus dikandung dalam rahim Maria oleh karena Roh Kudus. Tanpa campur tangan manusia. Tetapi Tuhan memang mengizinkan dan meminjam rahim Maria.
Dan dikatakan di sini menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Kebangkitannya menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Berikutnya, klik. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18 ini lebih jelas lagi, saudara perhatikan, saya bacakan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Yesus mati bukan karena disalib. Salib adalah jalan untuk dia menjadi penebus. Tapi ketika dia mati bukan soal karena salib. Sebetulnya kalau soal kematian, Yesus sudah bisa mati secara manusia sebelum disalib. Saudara bisa bayangkan sejak di Taman Getsemani, dia mengalami dehidrasi hebat sampai dikatakan peluhnya menjadi darah. Kalau dalam terjemahan Indonesia menjadi seperti darah, tapi memang betul-betul menjadi darah. Dalam situasi yang seperti itu, dia ditangkap, dipukul, disesah dan sebagainya. Dilempar sana sini dalam pengadilan yang tidak jelas. Ketika dia disesah bukan oleh disesahan biasa, tapi oleh cambuk yang memiliki 3 mata duri. Yang sebetulnya itu hukuman mati yang lain yang tidak diperuntukkan untuk orang yang disalib. Orang yang disalib itu disesah cukup dengan cambuk biasa dengan buluh. Beda Yesus cambukannya dengan orang yang disalib penyamun sebelah kanan kirinya. Waktu disesah dengan cambukan yang 3 mata duri itu sudah bisa mati kalau manusia biasa. Tetapi kenapa Yesus gak mati? Karena kematian ada di dalam kuasanya. Yesus mati ketika dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, inilah, terimalah nyawaku. Dia berkuasa atas kematian dan dia berkuasa atas kehidupan. Dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa apa? Mengambilnya kembali. Membuktikan dia Tuhan yang berkuasa atas mati, hidup, hidup dan mati. Makanya kita punya jaminan pengharapan. Karena dia yang punya kuasa atas kematian dan kehidupan, maka kita yakin sekalipun kita mati secara jasmani, tetapi saat dia datang, kita akan dibangkitkan di dalam kemuliaan. Dan saudara tahu, jangan kalah sama saudara sepupu kita yang ada di Palestina. Saudara sepupu kita yang ada di Palestina, saudara-saudara muslim yang ada di Palestina, meyakini bahwa ketika Isa Al-Masih, Yesus itu datang, akan ada kebangkitan orang mati. Dan kebangkitan orang mati yang pertama untuk orang yang akan terima sorga. Makanya kenapa kalau saudara yang Tuhan memberikan kemurahan, karunia yang pernah ke Yerusalem. Ada tembok Yerusalem dan di tembok itu ada 12 pintu gerbang, betul ya Om ya? Dan di antara 12 pintu gerbang itu ada gerbang yang paling unik yang disebutnya pintu gerbang emas, Golden Gate. Satu-satunya pintu gerbang yang punya 2 daun pintu, yang lain cuma 1. Yang ini 2. Dan itu diperuntukkan hanya untuk ketika Mesias datang. Waktu Daud dilantik menjadi raja atas Israel, Daud melewati pintu itu. Waktu Yesus ketika memasuki Yerusalem, dia lewati pintu itu dan disambut dengan sorak-sorai oleh orang-orang Yahudi. Hosana! Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka begitu meyakini, oh ini Mesias. Tapi dengan sudut pandang yang salah. Yang akan membebaskan orang-orang Yahudi dalam pikiran mereka dari penjajahan Roma. Padahal Yesus datang lebih daripada itu. Yesus mau datang untuk pertama kali membebaskan kita dari perbudakan dosa. Melepaskan kita dari kematian kekal, dari penderitaan kekal. Nanti waktu dia datang yang kedua, datang kembali, baru dia menjadi raja. Selama 1000 tahun damai dalam konteks kitab Wahyu. Bersama dengan orang-orang kudusnya, kita yang telah dibangkitkan. Makanya saya kembali,
Di daerah sekitar jalan menuju pintu gerbang emas itu yang diyakini bukan hanya oleh orang Yahudi, bukan hanya di dalam kekristenan, tapi juga oleh saudara sepupu kita di Palestina, bahwa ketika Isa Al-Masih datang dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dia akan masuk ke Yerusalem melalui pintu gerbang emas. Makanya di antara jalan menuju ke pintu gerbang emas itu banyak kuburan. Dan kuburannya kuburan elit, mahal. Kenapa? Karena mereka yakin Mesias, Al-Masih akan melewati jalan itu. Dan mereka berharap waktu melewati jalan itu bisa dibangkitkan. Tapi kebangkitan itu bukan soal dimakamkan di mana, tapi soal bagaimana iman kita kepada Dia. Dan bersyukurlah setiap kita yang ada saat ini, kita sudah memiliki iman di dalam Yesus. Sehingga kita memiliki jaminan pengharapan akan hidup yang kekal. Amin. Berikutnya, klik. Di dalam Wahyu 1 ayat 17-18 ini sangat jelas menegaskan siapa Yesus dan bagaimana dia memiliki kuasa atas maut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Luar biasa. Siapa manusia yang bisa seperti ini? Karena Yesus bukanlah manusia biasa. Berikutnya, klik. Di dalam Efesus 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan perhatikan kalimat berikutnya kita baca. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Surga. Semua agama, semua keyakinan ingin masuk surga, terlepas surganya banyak ciri-cirinya yang beda-beda. Ada surga yang dikatakan penuh dengan bidadari, yaitu keyakinan masing-masing. Ada surga yang dikatakan di dalamnya ada sungai, dan sungai itu kalau minum, aduh, menyegarkan. Mungkin agak mirip dengan surga yang dilukiskan di dalam Alkitab. Saya diberkati sedikit saja, saya singgung sedikit kesaksian dari apa yang saya alami. Ketika saya diizinkan dokter untuk keluar dari ruang ICU dan masuk ke ruang rawat inap, saudara, untuk pertama kalinya saya dirawat di rumah sakit. Sampai sebelum saya masuk, saya dari awal tuh nggak mau, dari dulu nggak mau untuk dirawat. Bandel, ya. Saudara termasuk istri saya sudah ngomong, udah dirawat aja. Nggak mau dirawat. Sampai singkat ceritanya, saya ngerasa ini udah nggak benar ini. Saya udah ngerasakan dingin, kaki saya dingin, semuanya dingin. Padahal saya panas sempat sampai 39 lebih derajat Celcius. Tapi dingin, ngerasainnya dingin. Kaki saya, ini udah gak bener ini. Saya udah pikiran yang macam-macam, udah segala macam. Akhirnya saya anggukkan kepala saya ketika dikatakan istri saya, dirawat aja ya. Dan terima kasih Tante Melani begitu sangat mendukung kami, saya pribadi, dalam proses selama saya dirawat di rumah sakit. Jemaat Cianjur juga banyak sekali yang mendukung saya, majelis jemaat, demikian pula jemaat-jemaat lainnya. Terima kasih, Tuhan yang akan membalas saudara berlipat kali ganda. Jemaat AMS juga ada beberapa orang, khususnya Om Luki yang sering kali menanyakan kabar saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Orang tua saya jelas, saudara-saudara kerabat saya, jemaat di tempat pelayanan saya sebelumnya di Ciamis juga yang begitu mendukung saya. Jemaat di Cirebon, tempat saya dulu sempat juga melayani di sana, membantu pelayanan pengembalaan di sana. Juga sahabat baru saya, Bapak Handoko dan istrinya Cimaimei, Ibu Maimei.
yang saya baru kenal, tetapi mereka begitu sangat mengasihi saya, dan ketika tahu saya dirawat, mereka mendukung saya terus di dalam doa dengan tim doanya di gereja, sekalipun jaraknya jauh di Surabaya tinggalnya, tetapi mereka terus mendukung saya dalam doa. Singkat ceritanya saudara, saya waktu awal masuk rumah sakit memang harus masuk ICU. Nanti saya tunjukkan seperti apa kondisi saya secara medis. Tetapi bersyukur selepas dari ICU, di ICU saya nggak bisa apa-apa. Oksigen bukan cuma oksigen biasa yang kecil, kayak selang tabung gas besar. Karena memang paru-paru saya udah parah banget. Parah banget. Dari hasil ronsen, bahkan sebelum hasil ronsen dokter lihat, baru menggunakan stetoskop. Dokter yang jaga di IGD itu baru menggunakan stetoskop. Di dada kiri kanan, lalu di punggung pinggang, lalu langsung bilang gini, waduh, kondisinya berat, saya harus terus terang aja ya, berat. Kemungkinan besar, saya belum lihat hasil ronsennya, tapi kemungkinan besar ini banyak flek dan udah banyak lendir, saya dengar dari stetoskop. Saya kaget dengar gitu, saya pikir ya biasa-biasa aja lah. Memang saya rasakan nafas saya berat. Kalau nafas biasa bisa, tapi jauh dari sekarang, jauh sekali. Dan kalau nafas dalam, nafas panjang, udah nggak bisa, sesek. Ternyata berat dan harus masuk ICU. Di ICU dengan selang di mana-mana, kabel di mana-mana, untuk pertama kalinya dirawat langsung ngalamin banyak hal, disuntik di mana-mana, ambil darah sering banget, pagi, siang, sore, malam, tengah malam lagi tidur, dibangunin, Pak maaf ya harus diambil darah, tengah malam, diambil darah, di sana sini, tangan kanan, tangan kiri, disuntik di perut, disuntik di mana-mana, waduh, tapi luar biasa. Semuanya diizinkan Tuhan mendatangkan kebaikan. Sampai akhirnya saya masuk ke ruang rawat, saya baru bisa lihat televisi. Tadinya di ICU cuma bisa lihat monitor dari pantulan cermin. Monitor saya ada di sini. Not. Ketika denyut nadi saya mulai turun, bahkan sampai ke 40, not, ngasih tahu bahaya. Wah, di situ saya makin cemas. Walah, gimana ini? Saturasi oksigen saya masih labil, masih di 88, 87. Ya, tapi bersyukur kemudian mulai stabil sampai bisa dipindahkan ke ruang rawat inap, baru bisa lihat televisi. Saya akan saksikan saudara, tidak kebetulan. Ketika saya lihat televisi dan saya bersyukur di situ ada tayangan rohani. Dan pas sekali. Saat saya lihat kesaksian yang ditampilkan, khotbah-khotbah yang ditampilkan, semuanya betul-betul memberkati saya dan menjadi kekuatan. Salah satunya kesaksian yang saya mau tampilkan, kesaksian orang lain, nanti saya kesaksian sendiri setelah ini. Ada orang yang ternyata kena COVID, dan kena COVID-nya sampai mati, saudara-saudara. Saturasi oksigennya sampai 13. Normalnya saturasi oksigen itu 95 atau 96. Istri saya kemurahan Tuhan luar biasa. Saya aja kaget dan cemburu secara sehat maksudnya ya. Cemburu dengan kesehatannya. Dia negatif terus. Diperiksa, dites negatif. Enggak sampai tertular. Bahkan saturasi oksigennya selalu 99. Tinggi sekali kandungan oksigen dalam darahnya. Saya waktu awal masuk rumah sakit, sempat oksigen dalam darah saya saturasinya mencapai 80. Ini 13. Secara medis ada dokter yang diwawancara di kesaksian itu 50 ke bawah aja, itu udah bahaya dan sering orang udah gak sadar, udah pingsan, bahkan bisa koma. Bahkan organ tubuh sudah bisa rusak karena oksigennya sudah kurang. Tapi luar biasanya orang ini datang sekalipun saturasinya 13 masih dalam keadaan sadar, diperiksa semua organ tubuhnya normal kecuali paru-paru rusak, bahkan mungkin lebih rusak daripada saya. Sampai akhirnya meninggal. Waktu dia meninggal, dia dibawa ke taman sorga. Waktu di taman sorga, sebagaimana banyak kesaksian orang-orang percaya yang Tuhan izinkan sempat mengalami kematian, lalu kemudian Tuhan bilang belum waktunya, kamu harus menjadi saksiku. Orang ini juga demikian. Jadi di taman sorga itu ada pohon buah-buahannya begitu banyak katanya. Ya seperti Taman Eden mungkinnya gambarannya. Setiap kali buah itu dipetik, muncul lagi buah yang baru. Setiap kali buah itu dipetik, muncul lagi yang baru.
Ditanya sama pembawa acaranya, sama hostnya, gimana rasa buahnya? Waduh, enak banget, seger. Nggak pernah rasain buah seenak dan seseger itu. Kalau boleh digambarkan kayak apa rasanya? Seperti buah yang di kita sehari-hari mungkin. Seperti gabungan antara buah pir, buah peach, buah apa? Susah dibayangkan, tapi enak. Sampai meleleh. Katanya, saking enaknya. Katanya gitu. Tetapi yang lebih mengagumkan adalah ketika Tuhan Yesus menjumpai dia. Waktu Tuhan Yesus menjumpai dia, lupa semua-muanya. Bukan cuma yang ada di dunia, buah-buahan yang enak di sorga, apa semuanya lupa. Semuanya terfokus pada kemuliaan dan keindahan Yesus Kristus yang luar biasa. Dia bilang seperti itu. Dia lupa bahwa dia masih punya istri, masih punya anak. Lupa, katanya dia bilang. Sampai ketika Yesus menampakkan diri dan menyatakan diri, dia bilang, Tuhan, saya mau tinggal di sini. Waktu lihat buah-buahan enak, belum bilang mau tinggal di sini. Tapi waktu Yesus, karena sorga indah bukan soal jalannya yang terbuat dari emas. Bukan soal buah-buahnya enak, tapi karena Yesus yang terindah. Singkat ceritanya Yesus bilang, kamu belum waktunya, kembali. Sebab aku akan jadikan engkau saksiku. Dan jangan khawatir akan keperluan hidupmu, aku akan cukupkan. Singkat ceritanya rohnya ditarik ke belakang dengan sekejap, masuk lagi ke tubuhnya, lalu dia bernafas. Dokter-dokter kaget, bangun lagi, udah mati. Dan ada banyak yang dia sampaikan, dan itu menguatkan saya. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Mau kayak gimana pun kalau belum waktunya gak akan mati. Kalau masih ada tugas yang mau Tuhan kerjakan oleh kita gak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, gak usah takut. Karena sorga sudah ada di tangan Tuhan. Dia pemilik sorga. Bahkan maut, kerajaan maut, kuncinya, segala kuncinya ada dalam tangannya. Nah, kita lihat dulu berikut. Klik. Dalam Kristusku dan kuasa kebangkitannya kita memperoleh jaminan keselamatan atau hidup yang kekal. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kematiannya diterima oleh Allah sebagai penebusan untuk dosa-dosa manusia. Jika Yesus hanya sekedar mati dan tidak bangkit, hal itu berarti pengorbanannya dianggap belum memadai. Akibatnya dosa manusia tidak akan diampuni dan tidak akan ada kebangkitan. Maksudnya apa? Klik, buka lagi. Nah, saudara-saudara, Yesus dikenal juga dalam kitab Ibrani sebagai Imam Besar Agung. Seorang imam bukan hanya mempersembahkan korban darah. Dalam perjanjian lama korban darah itu korban darah binatang. Tapi di dalam konsep keselamatan yang sesungguhnya itu cuma gambaran. Yesuslah darah yang suci, darah yang sejati yang bisa menjadi korban penebusan. Karena sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah. Waktu Yesus mempersembahkan darahnya sebagai penebusan. Dan kemudian dia kembali, itu membuktikan korbannya diterima. Sebab dalam konteks perjanjian lama, ketika imam mempersembahkan darah di mezbah, bahkan mencipratkannya gitu ya, ke tabut perjanjian, dan seringkali muncul Shekinah glory, cahaya kemuliaan Tuhan. Kalau imam itu beres kehidupannya di hadapan Tuhan, dia akan kembali dalam keadaan selamat, keluar dari bait Allah dalam keadaan selamat, setelah mempersembahkan korban darah. Kalau ternyata hidupnya nggak beres dan korban itu nggak diterima, dia akan mati di situ. Nah, itu menjadi gambaran ketika Yesus mempersembahkan korban, korbannya diterima, darahnya diterima. Karena itu dia bangkit. Menunjukkan bahwa penebusan sudah diterima oleh Bapa. Berikutnya klik yang terakhir. Dia pengharapan akan hidup yang berkemenangan. Soal kebangkitan mendatangkan pengharapan bukan cuma bicara soal nanti di sorga. Tapi selama kita hidup di dunia, perhatikan ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 3-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan hidup yang penuh pengharapan seperti apa? Dijelaskan. Untuk menerima yang pertama tadi, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Itu yang pertama. Lewat kebangkitan Kristus ada jaminan kita selamat.
Kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi berikutnya perhatikan, maksudnya berikutnya tuh kalimat ayat berikutnya, bukan slide berikutnya sebentar. Yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu, nah ini yang kedua, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tapi jangan terfokus pada pencobaannya. Lihat di bagian awal yang kedua tadi, yaitu kamu yang dipelihara. Dipelihara dalam apa? Kekuatan Allah. Dipelihara di sini bukan cuma bicara soal kita mampu bertahan menghadapi pencobaan, tapi kita mampu menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya di dalam kebangkitan Kristus kita punya pengharapan hidup yang berkemenangan. Bukan cuma bicara soal sorga, tapi kita bisa juga menikmati mengalami sorga di dunia sekalipun penuh dengan penderitaan. Klik lagi berikutnya. Nah, masalahnya banyak orang Kristen enggak mengalami sorga bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan dirinya. Saya mau singgung dua bagian ayat ini, ya, beberapa ayat di dalam kitab Filipi pasal 4 dan Amsal sebagai penutup sebelum saya akan kemudian sampaikan kesaksian saya secara lebih lengkap secara singkat. Filipi 4 ayat 4 dan dilanjutkan ayat 6 sampai 8 saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sorga itu penuh dengan sukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tadi saya katakan kalau kita hidup di dunia dan kita bisa menyadari bahwa Yesus telah bangkit, memberikan pengharapan hidup yang berkemenangan, seharusnya kita tetap bersukacita. Sekalipun penuh dengan cobaan, penderitaan. Tetapi yang terjadi, kita tidak memiliki sukacita karena apa? Kita lihat dulu ayat berikutnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan sudah sampai di situ? Sayangnya banyak orang Kristen hanya sampai doanya sampai di permohonan. Tuhan, tolong Tuhan, saya sedang menghadapi masalah yang sangat berat Tuhan. Saya nggak mampu untuk menghadapinya Tuhan. Cuma sampai di situ. Salah? Enggak, tapi enggak lengkap. Yang Tuhan mau waktu kita datang kepada Dia bukan cuma doa memohon. Kalau cuma doa memohon, itu belum lengkap doanya, dan jangan heran kita akan terus-menerus hidup dalam kekalahan. Yang Tuhan mau waktu kita datang kepada Dia bukan cuma memohon, tetapi apa? Dengan ucapan syukur. Kenapa? Sebab kalau kita doanya cuma memohon, kita terus terfokus pada masalah. Kok Tuhan belum jawab? Kok masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain, terus begitu. Tetapi waktu kita memilih untuk bersyukur, Tuhan, sekalipun masalahku berat, tapi aku bersyukur. Aku bisa hidup sampai hari ini karena kekuatan Tuhan. Anak-anakku masih tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dibawa pada pemikiran bukan lagi pada masalah, kepada Tuhan, kepada kebaikannya, kepada kasih setianya, kepada pemeliharaannya. Sehingga hati dan pikiran kita terus tertuju kepada Tuhan, Dan di sana kita akan terima kekuatan yang baru. Damai sejahtera Allah akan kita nikmati waktu kita limpah dengan syukur. Bahkan waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita bisa mendapatkan satu pemahaman. Terlebih banyak apa yang Tuhan berikan. Terlebih besar kuasa kasih setianya dibandingkan persoalan yang sedang kita hadapi. Sehingga damai sejahtera Allah menguasai kita. Tapi itu harus didisiplinkan dengan apa? Jaga pikiran. Banyak orang Kristen kalah bukan karena iblis datang dengan wajah yang menyeramkan. Banyak hamba-hamba Tuhan kalah dalam hidup peperangan rohani bukan ketika menghadapi orang yang kerasukan. Banyak pendeta-pendeta ketika menghadapi orang yang kerasukan bisa melawan dan menengking itu roh jahat keluar. Tetapi ketika roh jahat mulai mempengaruhi pikiran, ayo,
Mana Tuhan kamu? Masalah kamu berat banget kan? Mana pembelaan Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Kok kamu bisa kayak gini? Kok kamu bisa kena COVID? Mana perlindungan Tuhan? Dan banyak di titik itu, di poin itu, kita kalah. Padahal seharusnya kita jaga pikiran kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira ada obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Waktu saya belum mengalami COVID, ayat ini sering saya khotbahkan, saya ajarkan pada anak-anak sekolah Alkitab. Gampang. Waktu ngalamin sendiri kena COVID dan kondisinya berat, enggak mudah. Tetapi itu bicara soal bagaimana kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan. Berikutnya, saya akan mulai dengan sebuah kesaksian. Saya dirawat di Bogor Senior Hospital dan bersyukur Tuhan pakai dokter paramedis di sana. Klik lagi berikutnya, saudara bisa lihat ini hasil ronsen saya. Waktu dokter lihat ini, termasuk saudara ipar saya juga seorang dokter, dia nggak mau cerita sama papa saya kalau kondisi saya itu betul-betul berat, nggak mau cerita karena takut papa saya khawatir, berat banget. Bahkan dokter David yang juga menjadi penanggung jawab dalam perawatan saya waktu lihat hasil ronsen saya, dia bilang jantungnya gini. Aduh, ini orang bisa selamat nggak ya? Dokter yang datang kepada saya, dokter yang lain bilang kamu di ICU masa kritis itu paling nggak 5 hari. Selama masa kritis kalau kondisi kamu stabil, kesannya akan naik bagus. Tapi kalau kondisi kamu 5 hari kritis menurun, bisanya akan terus memburuk. Waduh, kadang-kadang pernyataan dokter bisa menguatkan, bisa melemahkan. Dan disitulah nyanyian itu muncul. Saat ku datang Tuhan dan seterusnya. Ajarku tetap percaya dan andalkan Engkau. Berikutnya klik. Nah ini, kelihatan banyak flek-flek putih di mana-mana. Banyak lendir di mana-mana. Makanya saya baru nyadar, oh itu yang bikin nafas saya sesak dan berat. Berikutnya lagi klik. Ini hasil tes darah, itu yang dilingkari merah dan hurufnya tebal, itu raport merah kesehatan saya. Buruk banget. Berikutnya lagi klik. Itu juga merah semua, ya, tiga-tiganya merah. Kondisinya memang berat dan kritis. Klik lagi berikutnya. Nah, itu gambaran, ya maaf saudara ya, memang jadinya agak-agak aneh gitu dengan masker oksigen. Ini sudah di ruang rawat inap biasa dan baru dipindahkan. Bersyukur tanggal 6 April ketika saya ulang tahun, Tuhan memberikan hadiah. Saya boleh dipindahkan dari ICU ke ruang rawat inap biasa. Ketika orang bertanya kepada saya, kamu sempat kecewa enggak sama Tuhan? Kamu kan sudah melayani, kamu seorang hamba Tuhan, kok kena COVID kritis lagi, berat lagi, langsung berat kayak gitu. Saya bilang, secara pribadi saya enggak kecewa sama Tuhan, tapi saya sempat bertanya, ada sih kekecewaan tapi soal waktu. Tuhan, kenapa kok Tuhan kasih COVID-nya sekarang? Kenapa saya kecewa dalam hal itu soal waktu? Kenapa saya bertanya dan saya sempat mengeluh? Saya jujur saya mengeluh waktu. Kenapa sekarang? Soalnya saya lagi banyak kerja dan tugas yang saya harus kejar. Ada banyak target-target yang saya ingin capai. Dan saat itu kena COVID, ya. Jadi tertunda targetnya. Dan itu yang bikin saya makin drop. Ya. Sampai saya sadari waktu Tuhan selalu yang terbaik. Saya renungkan dan saya dapatkan enggak kebetulan. Kalau saya kena COVID sebelumnya, ya mungkin kondisi saya sudah, karena dokter bilang gini, tapi Pak jangan khawatir katanya. Kami bersyukur, banyak dokter Kristen di sana, kami bersyukur bahwa kami sudah menemukan metode yang 90% paling tidak efektif dalam menangani COVID. Apalagi Bapak usia masih muda, tidak ada penyakit bawaan, Bapak harus yakin juga bahwa Bapak bisa sembuh. Amin dok. Amin. Di situ saya semangat. Di ruang rawat inap, perawatnya yang khawatir. Pasiennya mah udah semangat. Kemana-mana udah kadang-kadang oksigen lepas aja. Pak oksigennya pakai Pak. Saya udah lepas aja. Pak oksigennya pakai. Saya udah rasa enak kok. Jangan, nanti kan kita nggak tahu kondisi Bapak drop lagi.
Pakai Pak, pakai. Ya sudahlah, saya nurut pakai. Makanya masih pakai. Padahal udah enak kan, beda tersenyumnya kan ya. Udah ceria. Saudara kalau di ICU jangan lihat wajah saya kayak gini. Enggak ada wajah saya kayak gini. Lemes banget. Tapi ini sudah jauh banget ya. Udah segar, sudah ceria itu. Dan selama saya di ruang rawat inap itu, saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan singkapkan banyak hal, Tuhan bukakan banyak hal, Tuhan baharui hati saya, Tuhan baharui kasih saya kepada dia, kasih saya kepada istri, kasih saya kepada anak, kasih saya kepada jiwa-jiwa, kasih saya kepada siswa-siswi, kepada semua. Hati saya limpah dengan belas kasihan. Tuhan jamah hati saya sehingga saya menjadi orang yang semakin diperbarui. Orang-orang yayasan, staf-staf kaget lihat saya. Bukan karena kaget lihat badan saya agak kurusan. Memang ini agak kurusan karena diet juga. Karena dokter bilang, Pak, hamilnya mau sampai kapan? Waktu lihat perut saya gemuk gitu. Hamilnya mau sampai kapan? Diet ya supaya lebih sehat. Ya puji Tuhan. Tuhan juga kasih motivasi yang kuat untuk saya diet. Dan saudara-saudara, staf-staf, teman-teman, rekan-rekan di sana juga kaget. Pak Yonatan beda ya katanya gitu. Ya semua kemuliaan hanya bagi Tuhan dan sebagainya. Saya enggak ada lagi rasa takut saudara. Bukan soal karena saya mengalami kembali lawatan zaman Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya boleh katakan lebih daripada pertama kali cinta mula-mula saya sama Tuhan. Tuhan singkapkan banyak hal. Bahkan di hari yang terakhir, puji Tuhan. Waktu itu dokter sempat bilang, kamu kemungkinan di ruang rawat inap ini akan dirawat seminggu. Aduh dok, jangan seminggu lah. Saya besok pengen pulang dok. Hah? Besok pengen pulang? Dokternya kaget. Ya udah, saya lihat kamu kondisinya udah makin baik. Kalau besok kamu stabil, kamu terapi fisiologis lagi, ya fisioterapi seperti yang hari ini. Di hari yang pertama itu saya masih labil. Tapi di hari yang berikutnya, signifikan sekali perubahannya sampai perawatnya kaget. Bapak luar biasa pemulihannya. Saya lapor dokter, akhirnya saya boleh pulang. Tetapi di hari itu pagi itu, sebelum saya dapat kekuatan baru sampai waktu treatment, saudara-saudara, boleh klik berikutnya. Oh ya, ini juga energi tambahan. Waktu ulang tahun istri dan anak saya datang, puji Tuhan, kasih hadiah yang cukup unik. Klik. Nah ini hadiahnya, kue tart yang kayaknya nggak pernah ada lagi ya. Berikutnya kue tart seperti ini, yang isinya susu beruang semua, gitu ya, dan madu di sana. Klik lagi, itu energi ekstra. Itu orang tua saya yang paling bawah yang ada berdua suami istri, yang paling pojok yang pakai pakaian putih itu cihu saya, kakak ipar saya seorang dokter yang juga sempat gini jantungnya waktu lihat hasil ronsen saya, ya sama seperti dokter David. Itu saya udah lebih segar lagi, bahkan sudah lepas oksigen, dokter sudah mengizinkan saya lepas oksigen. Klik lagi. Nah ini waktu treadmill. Waktu treadmill pertama masih labil, bahkan sempat saturasinya 88 lagi, tetapi waktu hari yang kedua, susternya kaget kenapa? Karena saya waktu bebannya ditambah, tetap stabil di 97, 96, 97, bahkan 98. Makanya kaget, Bapak perubahannya luar biasa. Semua karena Tuhan. Karena waktu pagi hari, waktu pertama kali saya buka mata dan bangun, enggak tahu itu tiba-tiba lawatan Tuhan begitu luar biasa saya rasakan, saya alami, enggak bisa saya katakan dengan kata-kata manusia, begitu indahnya. Tuhan melawat saya, menjamah saya, muncul semua kata-kata pujian, kemuliaan bagi Tuhan dengan sebuah bahasa yang baru. Dan semua pikiran saya berubah, hati saya berubah. Makanya enggak heran kalau iman rohani kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita juga sehat. Pemulihannya cepat sekali. Sampai akhirnya klik sedikit lagi. Saya pulang ke rumah dan luar biasanya Tuhan karuniakan istri dan anak. Udah dikasih tadi kan kue tart yang unik ya. Yang terdiri dari susu beruang, dikasih kue tart lagi. Padahal ulang tahunnya udah lewat. Berikutnya lagi klik. Nah ini waktu saya kontrol terakhir di Bogor kemarin tanggal berapa? 16 April ya. Ya, tanggal 16 itu dokter David yang merawat saya. Dan puji Tuhan waktu dokter mengontrol, mengecek semuanya dengan lengkap, dokter bilang, Pak Pendeta katanya, dia tahu saya seorang hamba Tuhan. Pak Yonatan, kadang dipanggilnya Pak Pendeta. Bapak kalau soal COVID saya sudah nggak ragukan, Bapak sudah sembuh. Bahkan dia nggak dorong saya PCR. Dia nggak suruh saya PCR, tapi saya inisiatif PCR sendiri. Bukan karena khawatir, tapi ingin memastikan saudara-saudara saya sudah aman gitu loh maksudnya ya. Saya tidak akan menularkan lagi. Bukan cuma soal dokter bilang saya sudah sembuh. Klik berikutnya. Nah itu, negatif.
Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saat sore hari ini, apapun keberadaan kita, saat saudara mungkin rasa lemah dan tak berdaya, belajarlah untuk tetap percaya dan andalkan Tuhan. Angkat pujian ini bersama-sama. Saat ku datang Tuhan dengan keberadaanku yang lemah dan tak berdaya, ku perlu Engkau Tuhan. Kuatkan hatiku, teguhkan imanku, untuk tetap percaya dan andalkan Engkau saat ku datang Tuhan. Oh, saat ku datang Tuhan dengan keberadaanku yang lemah dan tak berdaya, ku perlu Engkau Tuhan. Kuatkan hatiku, teguhkan imanku, untuk tetap percaya dan andalkan. Sore hari ini mungkin secara tubuh kita kuat, kita sehat. Tetapi secara jiwa kita sakit. Kita mudah tersinggung, kita selalu khawatir, kita selalu cemas, kita selalu gelisah. Ada perasaan yang tertekan. Ada ketakutan akan hari esok, itu jiwa yang sakit. Selalu berpikiran negatif tentang orang lain, selalu berpikiran negatif tentang hari depan, itu jiwa yang sakit. Atau jangan-jangan juga rohani kita sakit. Kita mulai meragukan Tuhan. Mana kebaikan Tuhan? Katanya Tuhan baik. Rohani kita lagi sakit. Mana pertolongannya? Mana pembelaannya? Kalau saya kok ngalamin kayak gini? Rohani kita sakit. Kita mulai ragu akan kebaikan Tuhan. Kita mulai ragu akan pribadinya Tuhan. Tetapi pujian ini Tuhan taruh dalam hati saya. Untuk kita sama-sama belajar, tetaplah percaya dan andalkan Tuhan. Tidak akan pernah dikecewakan, kata firman Tuhan, orang yang menaruh harap kepadanya. Jangan setengah-setengah. Kalau percaya kepada Tuhan, jangan setengah-setengah, sepenuhnya. Dan jangan mendua hati. Jangan cari pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan, tetapi hanya kepada Tuhan. Percaya penuh, percaya sungguh. Angkat kembali pujian ini dengan penuh pengertian dan penuh penyembahan sebelum kita berdoa dan sebelum saya serahkan. Saat ku datang Tuhan, mari bawa hidup kita di mezbahnya. Haleluya. Saat ku datang Tuhan dengan keberadaanku yang lemah dan tak berdaya, ku perlu Engkau Tuhan. Kuatkan hatiku, teguhkan imanku, untuk tetap percaya dan andalkan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kesempatan sore hari ini kembali firman-Mu mengingatkan kami. Bukanlah percuma dan tidaklah sia-sia ketika kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau Yesus. Sebab di dalamnya kami menerima jaminan hidup yang kekal. Di dalam Engkau kami akan menerima jaminan hidup yang berkemenangan. Karena itu Tuhan, pertetapkan diri kami untuk tetap menaruh percaya dan pengharapan kami kepada Engkau. Bahkan mengisi hari-hari kami bukan cuma dengan keluhan dan permohonan, tetapi kami mau belajar memfokuskan pikiran kami kepada Tuhan dengan menaikkan syukur senantiasa.
sehingga damai sejahtera-Mu limpah, sukacita-Mu limpah. Dan kami mengambil bagian kami dengan tetap menjaga pikiran kami untuk tidak memikirkan perkara-perkara persoalan-persoalan dunia, beban masalah, tetapi pikiran kami mau diisi oleh firman-Mu, oleh kemuliaan-Mu, oleh hadirat-Mu, sehingga kami bisa menikmati tenang bersama-Mu Tuhan. Dan ketika kami tenang, kami sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu ya Roh Kudus, dan kami peralaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Saya kembalikan kepada Bapak Onesimus sebagai wakil gembala. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya, persembahan jangankan satu kali. Kita tadi dengar kesaksian firman Tuhan yang menguatkan kita. Segala puji memang hanya untuk Tuhan. Puji, 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 puji namanya. Puji, 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 puji namanya. Saksi, saksi, saksi dari cintanya. Bawa domba hilang di kaki Tuhan, buat segala bangsa Dia jadi korban. Jadi korban. Puji, 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 puji namanya. Saksi, saksi, saksi dari cintanya. Bawa domba hilang di kaki Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada yang akan dibaptis bahwa baptisan air pada tanggal 25 ini, hari Minggu, akan diberikan bimbingan pada hari Jumat jam 5 sore di Yayasan Kabar Baik. Jadi yang akan dibaptis nanti hari Jumat jam 5 sore itu akan ada bimbingan dulu ya. Jadi saudara-saudara dibaptis jangan lupa hari Jumat jam 5 sore di Yayasan Kabar Baik. Hari Minggu ini, karena hari Kamis besok ibadah pemuda remaja jam 6, Sabtu ibadah doa jam 5, dan Minggu ini hari Minggu ibadah raya pertama jam 6 dan ibadah raya kedua jam 4 sore ada perjamuan Tuhan. Ya, sorenya ada baptisan air, ada perjamuan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sebab kita sudah bisa mengikuti ibadah ini di dalam keadaan yang baik, yang sehat, seperti tadi disaksikan oleh Bapak Pendeta Yonatan. Luar biasa. Satu kali antara sadar tidak sadar saya ditanya nih, Onesimus sudah siap pulang? Siap, saya bilang. Siap. Ada suara lagi yang lain. Nanti dulu katanya. Jadi belum sekarang, nanti kapan nggak tahu, gimana Tuhan aja. Jadi saudara-saudara kalau ditanya saudara sudah siap, apa jawab saudara? Masih takut, masih hayang di dunia, lu bisa kena COVID, kena segala macam, salesma, pilek, batuk.
belekan, cileuh. Dia enak di sorga lah. Jadi disaksikan ya, Pak Yonatan, bahwa Pendeta Yonatan sudah saksikan itu orang yang meninggal, belum waktunya dipulangkan di gurung hidup lagi. Tuh. Tapi senang di sana. Buahnya enak, ketemu Yesus udah lupa semuanya. Aduh, ketemu Yesus. Ngenahan pisan, rasa pisan ketemu Yesus. Bapak Gembala kita sudah ketemu Yesus di sana. Senang diberi mobil naon mau naikeun. Diberi, yo aya motor gede pisan. Mungeun, sana lebih sangat enak sekali. Ya, kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini dalam doa. Ku bersyukur sebab Engkau baik. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memungkinkan ibadah ini terlaksana dengan baik, yang sudah memberikan kami yang ada pada sore hari kesempatan untuk memuji membesarkan nama-Mu, kesempatan untuk mendengarkan firman Allah, kesempatan untuk mendengarkan kesaksian yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala hal yang sudah Engkau atur dan kerjakan di dalam setiap pribadi kami yang ada pada saat ini. Kami bersyukur Bapak Pendeta Yonatan sudah pulih kesehatannya, kesaksian-kesaksiannya menguatkan kami. Kami berterima kasih buat kesehatan Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awundatu, yang ada di dalam keadaan yang sehat. Engkau memberikan pundak yang kuat untuk memikul segala tanggung jawab baik di GPDI Cianjur maupun di Yayasan Kabar Baik yang sudah Engkau percayakan menjadi bagian dari GPDI Cianjur, baik sekolah umum, baik sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, semua yang ada Tuhan Engkau punya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga yang hadir pada saat ini sudah diberkati oleh Engkau. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang di dalam permasalahan Tuhan sudah memberikan kekuatan untuk mengatasi masalah. Yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau tetap bersama dengan kami. Itulah menjadi sukacita kami dimanapun kami berada. Engkau menyertai kami. Sangat senang kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudaraku kekasih, biarlah kita pulang pada saat ini di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, dengan membawa segala berkat anugerah dari Allah yang menjadi Bapa kita,
di dalam kasih sayang Yesus Kristus serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya bilang amin. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.